Untuk tugasnya yang saya sudah periksa baru sebagian besar sudah ya. Tinggal Tessa, Henry, Felix, sama Dev dan Elin ya. Ian ya. Sudah, Sir. Saya sudah kumpul, Sir. Ya, sudah. Tinggal itu. Jangan lupa kerja tugasnya. Oke. Sudah, Kita Mister. lanjut saja. Ya, sudah ya. Lanjut. Kita masuk bab 6. Sistem pencernaan makanan ya. Karena kemarin sudah sebut bahwa dalam sistem pencernaan kaitannya dengan adalah makanan yang kita akan konsumsi ya. Di mana makanan merupakan sebagai salah satu ya kebutuhan utama untuk proses yang ada di dalam tubuh. Oke, perhatikan tujuan pembelajarannya ya. Baca baik tujuan pembelajarannya. Kalau mau silakan screenshot. Nah, ini nanti akan menentukan bagaimana arah pembelajaran kita setelah selesai ya. Supaya nanti kalian tidak asal baca A sampai Z ya. Baca semua, tahunya ujiannya lain soalnya ya. Capek tapi tidak sesuai. Makanya lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pertama adalah menganalisis variasi ya dan komposisi makanan serta menyusun menu seimbang ya. Nanti adalah bagaimana kalian melihat atau menganalisa kira-kira variasi makanan yang baik itu bagaimana ya. Tidak selalu harus makanan yang satu jenis terus bagaimana komposisinya ya, dan bagaimana kalian menyusun makanan yang seimbang. Kemudian memahami ya jenis dan kandungan makanan bergizi ya. Saya tidak lanjut bacanya, kalian silakan sendiri. Kita mau masuk ke yang kedua ya. Karena pertemuan kita di bab 6 ini mungkin 4 kali ya, 4 kali pertemuan. Oke. Manusia memerlukan makanan ya untuk kelangsungan hidupnya karena makanan merupakan sumber utama ya energi untuk aktivitas kita. Selain itu juga makanan dapat berguna sebagai salah satu untuk pertumbuhan ya dan memperbaiki jaringan yang rusak. Makanan yang kita makan tentunya tidak serta-merta langsung menjadikan sebagai nutrisi melalui beberapa proses ya, proses pencernaan. Proses pencernaan itu adalah dalam bentuk nutrien ya, diubah menjadi sebuah nutrien, artinya adalah gizi untuk tubuh sendiri melalui sistem pencernaan. Kita lanjut ya, ini adalah makanan yang berbagai jenis bahan-bahan makanan yang mengandung nilai gizi ya. Ini kemarin sudah selesai ya. Oke, sekarang bagaimanakah kita menentukan bahwa makanan itu memiliki kualitas yang baik untuk tubuh atau tidak? Tentunya kita harus memiliki kriteria ya. Kita harus melihat kriteria makanan itu sendiri. Kriteria yang pertama adalah makanan itu harus mengandung nilai gizi ya, harus memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang kedua, makanan itu harus bersih atau higienis ya, makanan itu harus bersih atau higienis. Dan yang ketiga, makanan itu harus mudah dicerna. Kalau makanan yang susah dicerna, maka itu akan membuat lambung kita akan menjadi rusak ya. Terus makanan itu harus cukup kalori. Ini artinya adalah bahwa
makanan yang hasil itu memiliki energi yang cukup untuk kebutuhan hidup kita ya, kebutuhan tubuh kita dalam aktivitas. Kemudian yang kelima, makanan harus berasal dari berbagai jenis bahan makanan. Ya, harus berasal dari berbagai jenis bahan makanan. Artinya, kalau makanan yang kita makan itu ya, harus berganti-ganti setiap hari. Yang terakhir adalah warna, rasa, dan bau harus membangkitkan selera makan. Ya. Kalau makanan warnanya, rasanya kurang enak, baunya kurang bagus, otomatis akan mengurangi selera makan kita. Oke, sekarang sama tanya, kira-kira di dalam makanan itu nilai-nilai gizi apa saja yang terkandung? Kalian kira-kira nilai gizi apa yang terkandung dalam makanan itu? Atau istilahnya zat apa yang terdapat di dalam makanan sebagai kebutuhan utama tubuh kita? Protein, Sir. Apa? Protein. Protein ya, apa saja? Lain lagi? Henry? Protein, karbohidrat. Protein. Apa Henry? Vitamin. Vitamin ya, apa lagi? Garam mineral, air. Garam mineral Ya. dan air. Ya, apa? Lemak. Lemak. Dev? Dev? Kalsium. Dev? Apa Dev? Kalsium. Hah? Kalsium. Nutrisi. Serat. Ya, apalagi? Nabati. Surat nabati. Besi. Yang paling utama adalah Minyak nabati. lemak, vitamin, mineral, dan lain-lain sebagainya ya, air salah satunya. Oke, komponen ini adalah merupakan juga sebagai unsur kimia ya yang terdapat di dalam bahan makanan. Ya. Apa unsur kimianya? Kalian bisa melihat bukunya ya. Misalnya di dalam karbohidrat mengandung beberapa macam zat kimia ya atau unsur kimia. Misalnya di karbohidrat itu terdapat karbon ya, ada karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen ya. Kemudian di proteinnya ada asam amino. Di lemaknya ada karbon, hidrogen, dan oksigen juga ya. Ya, itu semua adalah unsur atau senyawa kimia yang terdapat di dalam makanan. Oke. Makanan mengandung energi ya dalam bentuk fosfat di dalam tubuh kita ya, dalam bentuk ATP ya, adenosine trifosfat. Karena energi yang dihasilkan dalam makanan ya diubah dalam bentuk ATP ya, yang mana fungsinya sebagai untuk melakukan proses pertumbuhannya. Fungsi lain makanan adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak dan mengatur serta untuk pertahanan tubuh. Kemarin ada di soal ini. Kalori yang dibutuhkan setiap hari untuk masing-masing orang itu memiliki perbedaan ya, tergantung usia, tergantung umur ya, usia umur, tergantung jenis kelamin, tergantung bagaimana kita melakukan aktivitas ya, apakah berat, ringan atau tidak beraktivitas ya. Semakin kita melakukan aktivitas yang keras, maka kalori yang kita butuhkan semakin banyak. Lalu kalori diambil dari mana ya? Dari makanan tadi
dari makanan tadi yang kita makan. Oke ya. Sekarang lihat di bagian A-nya. Sir, Nah, ini dia Sir. kebutuhan energi Sir. dengan ya sudah jam Kenapa? istirahat, Sir. istirahat Ya, Sir. atau begini ya, saya mau sepakat saja nanti jam saya kita istirahat ya. Istirahat saja. Oke. Bagaimana? Oke ya. Tanya, Ya, tanya yang supaya lain, Sir. kita tidak ya. Kenapa nak? Rian? Oke, kita lanjut saja. Oke, ini adalah kebutuhan energi kita dengan jumlah makanan kita ya. Jenis kelamin, umur, pekerjaan, ya, berat badan dan suhu lingkungan sangat berpengaruh terhadap jumlah makanan yang dibutuhkan oleh seseorang. Ya. Berikut adalah contoh-contohnya. Misalnya laki-laki membutuhkan makanan lebih banyak daripada perempuan ya. Biasanya laki-laki nih kalau makanan itu kayak gunung itu ya, Gunung Semeru banyak. Yang kedua, anak-anak memerlukan protein lebih banyak ya untuk pertumbuhan. Ya, kenapa lebih banyak? Karena biasanya anak-anak ini adalah usia pertumbuhannya sangat cepat ya, namun pada saat usia dewasa masa pertumbuhan lagi sudah mulai berkurang. Yang ke bagian C ya, bekerja otot ya, yang relatif memerlukan karbohidrat lebih banyak. Oke, sebelum lanjut, kira-kira energi itu terdapat di dalam bagian mana dari zat makanan ini? Energi. Kemudian, nanti energi ini terdapat di bagian mananya di berbagai jenis zat makanan. Energinya, Aven, Owen, energi. Ya, energi di antara beberapa tadi zat makanan yang terdapat di dalamnya, kira-kira energi terdapat di bagian zat yang mana? Karbohidrat. Iya, karbohidrat. Ya, sedangkan pekerja otak ya, artinya pekerja otak adalah orang-orang kantoran, lebih banyak membutuhkan protein dalam menu makanan sehari-harinya karena ini tidak melakukan aktivitas otot ya, makanya dia tidak terlalu banyak membutuhkan karbohidrat, melainkan protein. Semakin besar perbedaan suhu lingkungan dengan suhu badannya, maka semakin banyak makanan yang dibutuhkan. Ya, oke. Semakin besar perbedaan suhu lingkungan dengan suhu badan, maka semakin banyak makanan yang dibutuhkan. Misalnya suhu lingkungannya dingin sekali ya, dingin, maka makanan yang dimakan semakin banyak dibutuhkan. Lalu bagaimanakah kalau kita memakan makanan yang memiliki nutrisi yang tidak sesuai? Otomatis itu akan menjadi salah satu faktor penyebab penyakit ya, atau disebut sebagai malnutrisi ya, komposisi makanan yang tidak seimbang.
Ini ada yang keluar lagi ya. Tadi ada 18 orang, 19 tadi. Oke, ini adalah derajat yang terdapat dalam makanan ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, ada vitamin, ada mineral, ada air, dan ada zat aditif. Oke, yang pertama bagian karbohidrat ya. Karbohidrat. Coba lihat slide-nya. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi ya, seperti bersama Owan tadi, dan merupakan sebagai bahan pembentuk protein dan lemak serta menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Karbohidrat mengandung senyawa kimia, diantaranya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, apa lambang kimia dari karbon? C. C ya. Hidrogen, H. oksigen, O. oh ya, O2 ya. Ya. Bukan O. O ya. Oke, karbohidrat dibedakan menjadi beberapa ya. Ada yang namanya monosakarida. Misalnya monosakarida ini adalah karbohidrat yang hanya memiliki satu gugus gula ya. Ya. Atau gula sederhana. Merupakan gula yang tidak dapat dipecah ya menjadi gula yang lebih sederhana lagi ya. Namanya saja sudah monosakarida, berarti gula yang ukurannya sudah tidak dapat dibagi lagi ya secara sederhana lagi. Ya, apa contohnya? Contohnya ini adalah, nah ini contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa, sukrosa ya. Ya ini semua nama-nama osa semua di belakangnya. Osa ini. Biasanya kalau monosakarida dan disakarida ada osa di belakangnya. Oke. Yang kedua ada gula majemuk ya. Nah, gula majemuk ini adalah gula yang kompleks ya. Itu terdiri dari dua jenis. Ada yang disakarida. Kalau disakarida, kata tadi menunjukkan berapa dia? Kawan, kata di menunjukkan kawan Lebih dari 1, 2 serkapa. dari 1 ya. Kalau di berarti lebih dari 1. Kalau mono 1. Sederhana. Yang kedua adalah polisakarida ya. Kalau polisakarida, poli itu artinya poli. Banyak. Banyak ya. Poli banyak. Berarti memiliki gugus gula yang banyak ya. Itu adalah polisakarida. Setiap reaksi pemecahan glukosa ya akan menghasilkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP ya. Ingat, setiap reaksi ya di dalam tubuh kita
yang memecahkan glukosa ya, memecahkan glukosa akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, mana nanti ATP inilah yang digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi ya dalam metabolisme tubuh kita. Kemudian biasanya kalau kita ingin melakukan pengamatan ya kandungan yang terdapat di dalam makanan, ya, digunakan beberapa bahan ya seperti larutan lugol. Bahkan untuk menguji gula dapat menggunakan larutan Pelling ya A atau B maupun menggunakan reagen Benedict. Oke, untuk aktivitas kalian nanti di rumah ya, mungkin sebagai nilai praktikumnya, kalian mulai hari ini kalian mencatat kira-kira makanan kalian jenisnya apa-apa saja sampai dengan selesainya bab tentang sistem pencernaan ya. Kalian mencatat misalnya kalian makan pagi apa menunya ya, catat. Makan siang apa menunya? Makan malam menunya apa ya? Kalian mencatat semua komposisi makanan kalian ya selama beberapa hari pembelajaran bab tentang sistem pencernaan makanan ya. Paham ya? Mulai hari ini kalian buat dalam bentuk tabel. Tabel adalah data nanti ya, data yang kalian kumpul mulai dari hari tanggal ya, hari tanggal, kemudian komposisi makanan kalian ya, misalnya pagi, siang, malam. Nah, begitu juga hari besoknya. Setiap Misalnya hari, hari Sir. ini hari Kamis. Ya? Setiap hari. Ya, tiap hari sampai selesainya bab 6 ya, beberapa hari ya, mungkin kurang lebih 2 minggu lebih lah ya. Kalian catat makanan-makanan yang kalian konsumsi. Jadi seperti nasi, Sir, nasi, ikan apa gitu. Iya, iya. Misalnya tuh hari ini, hari Kamis, makan pagi, menunya adalah misalnya nasi, ikan, apakah susu, sayur apa ya, begitu. Minumnya Sir air. Iya, semuanya. Itu kan semua bagian dari itu, semua konsumsi ya. Kalau enggak makan, Air. enggak tulis. Iya, pokoknya ya makan pagi, siang, malam saja. Nggak usah kalau kalian minum hari-hari yang kalau haus, nggak usah. Oke. Ya, ini adalah contoh dari karbohidrat tadi ya, yang berdasarkan jumlah gulanya. Monosakarida, ya, monosakarida. Kalau di dalam kimianya lambangnya C6H12O6. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini adalah contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa. Misalnya dalam soal ujian nanti berikut merupakan bagian dari monosakarida, ya, kecuali di titik ya. Kalian lihat mana yang kecualinya. Kalian hafal dulu bahwa yang monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, dan sukrosa. Jika dalam soal ada salah satu yang adalah laktosa, maka kecualinya adalah laktosa ya.
Karena ini adalah bukan bagian dari monosakarida, melainkan disakarida. Ingat, apa yang saya jelaskan biasanya ya langsung ada di soal ujian itu ya, seperti di semester lalu ya. Ya, orang yang belajar nilainya pasti sangat memuaskan ya. Ada nilai sampai 90 berapa itu kemarin itu? 90-an ya. Ya. Sedangkan disakaridanya adalah laktosa, maltosa, dan polisakaridanya zat pati ya, zat pati, zat tepung, dan glikogen. Ya. Glukosa ini biasanya terdapat pada gula darah ya, buah, dan madu adalah fruktosa, galaktosa terdapat di dalam susu, sukrosa terdapat di tebu ya, tebu dan bit, laktosa biasanya susu juga ya. Ya, laktosa dan fruktosa, galaktosa adalah susu. Maltosa terdapat di bagian biji-bijian atau kecambah. Misalkan zat pati, zat tepung, dan glukogen terdapat di bagian makanan yang mengandung tinggi energi ya, seperti beras, umbi-umbian, dan terdapat di dalam otot untuk glukogen, dan hati ya terdapat dalam. Oke, yang kedua adalah molekul yang terdapat dalam makanan adalah protein ya. Ya. Protein juga tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen ya, dan nitrogen. Ya, terkadang juga di dalam protein terkandung unsur ya, fosfat dan sulfur. Satu molekul protein tersusun dari beberapa asam amino ya. Terdapat ada 2 asam amino itu, ada asam amino esensial dan ada asam amino non esensial ya. Nah, biasanya kalau asam amino esensial inilah asam amino ya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, namun tubuh sendiri tidak dapat melakukan produksi ya. Ini adalah asam amino yang diperoleh dari makanan ya, atau dari luar tubuh. Terdapat 20 macam asam amino ya. Terdapat 20 macam asam amino. 8 diantaranya adalah sebagai asam amino esensial yang harus didatangkan dari luar tubuh melalui makanan ya. Apa saja contohnya? Contohnya adalah isoleusin ya, ada leusin, ada lisin, ada metionin, ada fenilanin ya, treonin, dan triptofan dan valin ya. Ini semua adalah asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi di dalam tubuh ya, melainkan bersumber dari makanan yang kita makan. Ya, ingat ini asam amino ini, saya tekankan lagi ya. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi di dalam tubuh, melainkan diperoleh dari luar tubuh melalui makanan yang kita makan. Apa fungsi protein? Ya, fungsi protein sebagai sumber energi ya, sebagai bahan penting untuk plasma sel ya, plasma sel atau pembungkus sel ya, dan sebagai zat pembangun ya, pembangun. Kemudian untuk mengganti sel-sel yang rusak dan membentuk enzim, membentuk hormon dan antibodi ya, antibodi serta mempertahankan viskositas darah ya, ya kelancaran darah.
protein terdapat pada beberapa makanan ya. Nah, di buku kalian itu ya di halaman 107 itu protein itu biasanya terdapat di bagian piramida tingkat yang ketiga ya. Ya, biasanya terdapat di dalam susu dan daging. Ya, ini kalian bisa lihat sini ya. Kalau kalian merasa penting, kalian ringkas yang saya jelaskan ya.